Keluaran 34. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu seperti yang terdahulu. Aku akan menulisi loh-loh itu dengan perkataan yang ada pada loh-loh yang terdahulu yang telah engkau pecahkan. Bersiaplah pada pagi hari dan naiklah pada pagi hari itu ke atas gunung Sinai. Tempatkanlah dirimu di sana, di hadapanku, di puncak gunung itu. Dan tidak seorang boleh naik bersamamu, dan juga tidak seorang pun boleh terlihat di seluruh gunung itu. Juga janganlah biarkan kawanan domba dan kawanan lembu merumput di depan gunung itu." Ia pun memahat 2 loh batu itu, seperti yang terdahulu. Musa bangun awal pada pagi itu, lalu naik ke atas gunung Sinai, seperti yang telah Yahwe perintahkan. Dan ia pun membawa 2 loh batu itu di tangannya. Dan turunlah Yahwe di dalam awan dan berdiri bersama dia di sana, lalu berseru dalam nama Yahwe. Dan lewatlah Yahwe di depannya dan berseru, "Yahwe, Yahwe Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang melanjutkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran dan dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat." Bergegaslah Musa, lalu bersujud ke tanah dan menyembah. Ia pun berkata, "Jika sekarang aku telah mendapat kemurahan di matamu, ya Tuhan, aku mohon, berjalanlah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab inilah bangsa yang tegar tengkuk. Dan ampunilah atas kesalahan kami dan atas dosa kami, dan milikilah kami ini." Dia pun menjawab, "Sesungguhnya aku akan membuat perjanjian di depan seluruh bangsamu. Aku akan melakukan keajaiban yang belum pernah tercipta di seluruh bumi ini dan di antara bangsa-bangsa. Semua bangsa di mana engkau ada di tengah-tengahnya, mereka akan melihat karya Yahwe, sebab apa yang dahsyat, itulah yang akan aku lakukan bersamamu. Peganglah olehmu apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihatlah, aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jagalah dirimu sendiri, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri yang akan engkau masuki. Janganlah itu menjadi jerat di tengah-tengahmu. Sebab kamu harus menghancurkan mesbah-mesbah dan merobohkan patung-patung mereka. Kamu juga harus menghancurkan tiang-tiang berhala mereka. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain, karena Yahwe yang namanya pencemburu, dialah Elohim yang cemburu. Agar jangan engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri itu, dan mereka berzina di hadapan ilah-ilah mereka, dan memberi kurban kepada ilah-ilah mereka, dan seseorang mengundang engkau dan membuat engkau makan dari kurban mereka. Jika engkau mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak laki-lakimu, dan anak-anak perempuan mereka berbuat zina di hadapan ilah-ilah mereka, maka mereka berzina dengan anak-anak laki-lakimu di hadapan ilah-ilah mereka. Janganlah engkau membuat bagimu ilah-ilah tuangan. Haruslah engkau merayakan hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang telah ditetapkan, pada bulan Abib. Sebab pada bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Setiap yang pertama kali lahir adalah kepunyaanku, dan semua yang jantan dari ternakmu, yang pertama lahir dari lembu atau kambing domba, juga keledai jantan yang pertama kali lahir, engkau harus menebusnya dengan seekor kambing domba. Jika engkau tidak menebusnya, maka engkau harus mematahkan lehernya. Setiap anak laki-lakimu yang sulung, engkau harus menebusnya. Dan janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa di hadapanku. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, dan pada hari ke-7 engkau harus berhenti.
Pada musim membajak dan musim menuai pun engkau harus berhenti. Engkau harus merayakan hari raya 7 pekan bagimu. Hasil pertama panen gandum, hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali dalam 1 tahun setiap laki-laki dari antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh, Elohim Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari hadapanmu dan memperluas wilayahmu, dan tidak seorang pun akan mengingini negerimu pada saat engkau pergi untuk memperlihatkan diri di hadapan Yahweh Elohimmu 3 kali dalam setahun. Janganlah engkau mempersembahkan darah kurbanku di atas yang beragi, dan kurban perayaan Paskah janganlah bermalam hingga pagi hari. Yang terbaik dari hasil pertama ladangmu haruslah engkau bawa ke bait Yahweh Elohimmu. Janganlah mengolah anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah perkataan ini, karena berdasarkan perkataan ini, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ia berada di sana bersama Yahweh selama 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menulis perkataan perjanjian di atas loh-loh itu, yaitu 10 perintah. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh kesaksian ada di tangan Musa. Dan ia turun dari gunung itu, namun Musa tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena percakapannya dengan Yahweh. Harun dan seluruh Bani Israel melihat Musa, dan lihatlah kulit wajahnya bercahaya, dan mereka pun takut untuk mendekat kepadanya. Musa pun berseru kepada mereka. Kemudian Harun dan seluruh pemimpin di dalam jemaat itu datang kepadanya, dan berbicaralah Musa kepada mereka. Sesudah itu, seluruh Bani Israel datang mendekat. Ia pun memerintahkan mereka dengan semua yang telah Yahweh firmankan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia memasang selubung di wajahnya. Ketika Musa datang di hadapan Yahweh untuk berbicara dengannya, ia harus menyingkirkan selubung itu sampai ia pergi keluar. Lalu ia keluar dan berbicara kepada Bani Israel tentang apa yang diperintahkannya. Bani Israel melihat wajah Musa, bahwa kulit wajah Musa bercahaya. Musa menutupkan kembali selubung itu di wajahnya sampai ia masuk untuk berbicara dengan dia.